Halo, halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Bung Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Bung Rocky, ini ada berita breaking news saya kira menarik ini. Menteri Dalam Negeri mengundurkan diri karena salah kirim email ini dari itu urusan dinas tapi menggunakan menggunakan email pribadi. Ini menurut saya kabar sangat mengejutkan. Oh, ini barusan nih kabinet Pak Jokowi yang mundur. Bukan sayangnya. Oh. Ini terjadi di Inggris, bukan di Indonesia. Breaking news kabinet Indonesia Bersatu. Indonesia berantakan. Iya, saya tadinya berharap begitu. Saya berharap tadinya bakal itu terjadi di Indonesia, ternyata bukan. Itu baru terjadi di Inggris, bukan Wakanda ya, gitu ya. Oke, itu. Nah, tapi juga ternyata kemudian nggak lama setelah itu juga muncul Perdana Menterinya Liz Truss. Ini rupanya nggak terus ya, tapi berhenti karena krisis ekonomi di Inggris ya. Dan memang mengerikan, ini resesi di Inggris, banyak orang yang sudah tidak makan berhari-hari karena harus membayar biaya energi yang sangat tinggi dan sebagainya. Tapi saya kira sebenarnya kita bisa belajar dari apa yang terjadi di Inggris, bagaimana etika publik, itu yang saya kira sering benar kita bicarakan. Di Indonesia ini ada sekarang seorang pejabat, meskipun dia bukan pejabat pemerintahan, tapi pejabat organisasi PSSI yang dituntut mundur, disindir sama Pak Mahfud, juga tetap nggak mundur gitu loh. Ya itu yang kita sebut selalu bahwa kedudukan moral seorang pejabat publik itu sebetulnya yang jadi tuntunan masyarakat, bukan elektabilitasnya tuh. Kan kalau kita anggap misalnya Perdana Menteri Inggris Liz Truss itu elektabilitasnya tinggi, dia tahu bahwa dia gagal untuk membuktikan janji-janjinya. Walaupun orang tahu itu karena krisis Eropa menyebabkan separuh dari atau bahkan lebih dari separuh penduduk Inggris itu kekurangan dana untuk membeli makanan. Jadi itu pertanggungjawaban dari seorang pemimpin. Juga sang menteri yang hanya salah mengirim email, memakai email pribadi untuk urusan publik, itu menyebabkan dia merasa malu itu. Jadi itu standar moralnya begitu kan. Apalagi kalau Indonesia dianggap sebagai bangsa yang bermoral, kenapa nggak pakai standar Inggris? Yang lebih berat ya standar negara-negara di timur. Jepang misalnya, Korea Selatan itu. Kan kita juga sama-sama negara timur, kan yang mestinya standarnya lebih tinggi dari barat misalnya. Tapi justru itu yang nggak terjadi karena feodalisme di kita masih tinggi, karena arogansi di kita masih tinggi. Jadi itu sebetulnya yang jadi sinyal yang sering kali kita terangkan lewat forum FNN, bahwa buat apa sih elektabilitas pejabat publik kalau etikabilitasnya itu nol? Kan itu intinya kan. Jadi kita mau ajar bangsa ini sebetulnya dengan mencontoh bangsa lain, tapi nanti yang itu kan barat, justru barat yang bermutu kalau begitu kan. Jadi selalu sinisme kita pada mereka yang menganggap timur itu beretika, ternyata enggak tuh. Ya PSSI ya bahkan Menpora sebetulnya mundur aja, karena ini semua peristiwa publik yang akan dicatat dalam sejarah. Justru kalau ketua PSSI mundur, Menpora mundur, maka selesailah problem etis kita. Yang oke, mereka adalah contoh bahwa itu cuma jabatan, ngapain jabatan itu kemudian 5 tahun lagi orang lupa siapa Menpora, siapa PSSI, tapi peristiwa Kanjuruhan itu akan diingat terus. Nah, kalau ada semacam satu radical break di dalam mental pejabat-pejabat yang terkait dengan peristiwa itu, bukan terlibat lah, terkait dengan peristiwa itu, dan paket itu kemudian diingat oleh sejarah, dan milenial 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi akan ingat, kok nggak ada ya pertanggungjawaban etis dari pemimpin terhadap kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Kanjuruhan. Kan itu soalnya kan. Dan apalagi seolah secara teknis ya udahlah itu kita tutup aja tuh Kanjuruhan. Ngapain itu yang dijadikan dasar untuk memanipulasi kejahatan kan. Jadi hal-hal yang teknis semacam itu yang orang anggap pemerintah kok seluruh kabinet ini atau sistem birokrasi Presiden Jokowi tidak dituntun oleh yang kita sebut noblesse oblige itu. Jadi ketinggian moral itu kok hilang ya, padahal bangsa ini selalu diulukan sebagai negara atau bangsa dengan moral standing yang kuat. Ya, dari sini saja sebenarnya kita sudah bisa menjawab dengan mudah ya mengapa bangsa kita ini seperti jalan di tempat gitu, sementara bangsa-bangsa lain bergerak
berat maju. Karena tadi itu persoalan kita sebenarnya tidak punya yang digembar-gemborkan bahwa kita punya nilai-nilai tinggi, nilai-nilai adiluhung itu hanya sekedar slogan saja, tapi realitasnya tidak. Nah, itu istilah yang saya udah cari-cari dari beberapa bulan lalu tuh, istilah noblesse oblige itu sebetulnya adiluhung ternyata tuh. Adiluhungan, nobility ya, itu istilahnya bahkan lebih hebat dari istilah barat tuh, adiluhung. Dua suku kata yang menunjukkan bahwa betul moral, himbauan moral itu atau dorongan moral itu yang harusnya dilekatkan pada pejabat publik tuh. Jadi kelihatannya gagal. Dan kalau kita lihat pembicaraan hari-hari ini, tetap politik itu seolah bertambah tuh, tanpa ada dimensi moral tadi, dimensi keadiluhungan dari politik. Berpolitik hanya disebut politik kalau dimensi adiluhungnya itu ada pada para pemimpin. Kalau nggak jadi dangkal kan, malsu di mana-mana, bohong di mana-mana, itu kan itu yang terjadi. Iya. Ya, dan kenapa mungkin sekarang orang bisa dengan mudah melihat gambarannya. Kenapa sih Bung Rocky dan kita dan di FNN selalu bicara soal etikabilitas itu yang pertama. Soal elektabilitas itu kan, apalagi kita paham sekali bahwa elektabilitas itu juga manipulatif juga. Ya betul. Kan yang disebut orang sekarang terpukau dengan elektabilitas. Kalau kita tanya dari mana kalian tahu elektabilitasnya? Dari survei. Lah, surveinya sendiri tidak punya etika, ngapain percaya elektabilitas yang dibuat oleh surveyor yang etikabilitasnya rendah itu. Ya, pertanggungjawaban keuangan nggak pernah ada, dana publik dianggap dana publik pada dana privat. Jadi hal yang standar dalam politik. Nah, euforia politik kita hari ini adalah euforia material, bukan euforia spiritual. Padahal bangsa diminta, atau bukan bangsa sebetulnya, konstitusi kita minta presiden untuk pertahankan status etis dari kedudukan dia sebagai presiden. Ya. Dan di situ kita gugat. Jadi kalau kita bilang 0% itu sebetulnya untuk mengembalikan etika politik. 20% itu pengkhianatan etis dalam demokrasi itu. Tapi agak mungkin satu waktu kita perlu semacam kesulitan luar biasa supaya bangsa ini belajar. Mudah-mudahan ekonomi betul-betul memburuk supaya kabinet belajar. Mudah-mudahan ya kira-kira begitu kan. Persaingan ini saling membuka borok. Bahwa mereka yang sedang bersaing menuju RI 1 itu sebaiknya saling menghina, saling buka borok. Wah, itu dia juga pernah terlibat dalam kasus kok. Jadi begitu sebetulnya. Jadi kita ingin perkelahian ini sempurna, yang buruk itu dibuka supaya yang tersisa nanti hanya yang baik bagi rakyat kan. Begitu cara kita melihat filter kompetisi politik. Ya. Tapi saya kira tadi ya soal pemburukan ekonomi, saya yakin Anda pasti akan kecewa karena memang sebenarnya tanda-tanda semacam itu ada. Karena misalnya Gubernur Bank Indonesia sudah menyatakan bahwa kuartal ketiga itu capital outflow itu modal akan keluar sangat tinggi. Dan tadi juga saya berbicara dengan ekonom ahli Frikat Awalil, dia memprediksikan juga memang ini nanti rupiah kita bisa juga tembus sampai 20.000. Mungkin dia perkiraan dia mungkin kalau akhir tahun ini mungkin terlalu cepat, tapi pada kuartal 2 atau kuartal pertama atau kuartal 2 itu akan terjadi. Dan tetapi justru kalau di Indonesia itu yang terjadi bukan malah pemerintahan mundur, tapi itu akan digunakan oleh pemerintah untuk menjustifikasi mengeluarkan perpu untuk memperpanjang masa jabatan yang terjadi malahan. Ya, itu pasti plafon yang dibataskan pada APBN itu akan diterobos lagi tuh. Walaupun udah dilarang nggak boleh lewat melampaui 3% segala macam itu. Tapi kalau kita lihat misalnya bahasa tubuh Pak Jokowi, dia masih yakin bahwa Indonesia akan bertumbuh karena itu kemarin pamer soal IKN di obral segala macam itu. Dan orang nggak ngerti bahwa ya mungkin sekali itu penting, tapi kan dulu proposal IKN itu dari Pak Jokowi untuk mengundang investor asing di dalam kondisi IKN itu akan dituntun oleh nama-nama besar, tuh, Raja Arab Saudi, Tony Blair. Nah, ketika mereka semua pergi dan kemudian ekonomi dunia itu betul-betul shrinking, mengalami penyusutan luar biasa, apalagi yang ingin ditunggu oleh Pak Jokowi, investor akan lari aja kan. Jadi hal semacam itu, apalagi volatilitas rupiah kita makin lama makin tertekan, dan ya satu waktu terpaksa BI mesti ikut apa yang dikehendaki oleh Federal Reserve. Jadi suku bunga dinaikkan, lalu mulai terjadi
ya investor merasa yang mending gue tahan duit deh daripada invest di Indonesia tuh. Demikian juga UMKM juga merasa ya kalau suku bunga naik bagaimana kita berupaya tuh. Bunganya tinggi untuk minjem. Jadi keadaan itu memang real di kita tuh. Tapi pemerintah selalu merasa ini bisa ada dewa penyelamat. Ya, siapa yang menyelamatin? Kan poin kita selalu adalah ambisi politik akan dibatasi oleh APBN, tapi Presiden Jokowi mau langgar itu terus-menerus. Nah, sebelum terjadi hal-hal yang mendebarkan, sebetulnya arah ke itu udah mulai terasa tuh di mana-mana orang udah berkeluh kesah dan tabungan habis, nggak ada lagi yang bisa dibelanjakan tuh, inflasi nggak bisa dikendalikan dan BI ya tentu kita tahu rumus BI ya udah beli aja tuh sebanyak mungkin tuh valuta asing, tapi seberapa kuat daya tahan itu. Jadi sekali lagi, kalau nggak ada ketegangan politik, mungkin lebih mudah mengatur ekonomi itu. Tapi Sri Mulyani pasti menganggap bahwa proposal teknis dia mungkin bisa diterima oleh donor-donor luar negeri. Tetapi kalau soal korupsi masih ada, soal bahkan BLT itu dikorupsi sampai tingkat desa kok. Nah itu data yang ada di tempat-tempat di mana para investor berkumpul kan. Jadi para investor dunia justru melihat Indonesia udah sedang terpuruk, oleh karena itu ya udah hit and run aja, pura-pura beli supaya harganya naik, padahal di bawah dia beli lagi pada harga yang paling rendah dari saham-saham yang sebetulnya udah jadi saham sampah, tapi kan diulas-ulas terus lalu seolah-olah itu bermutu. Itu yang kasus Goto itu juga begitu kan. Iya. Oke. Jadi saya melebar ke situ. Padahal tadinya kita mau fokus ke PSSI, tapi nggak apa-apa, balik lagi ya. Kita balik lagi ya. Ya, PSSI itu cuma satu contoh bagaimana moral pemimpin. Ini kan PSSI ini kan lembaga internasional yang harusnya FIFA mestinya puji PSSI kalau ketuanya mundur kan begitu kan. Kan FIFA nggak bisa tekan, jadi FIFA mau nunggu ini kematangan kedewasaan kepemimpinan di PSSI bagaimana. Ya, yang terjadi malah mereka ngajak main bola itu katanya. Yang kemarin kata mereka itu permintaan dari FIFA. Jadi bagaimana mungkin kita menolak kalau ada tamu minta masa kita berdoa ya, kita berduka ya cukup berdoa, tapi tetap sekali-kali ada fun juga. Nah ini kan menurut saya ini nggak sama sekali tidak ada nggak ada sensitivity itu tidak ada sama sekali itu. Itu tuh mesti baca juga. Masa FIFA minta PSSI bubar, PSSI ketua diganti. Kan justru dengan FIFA bilang, oke, mari kita main sama-sama, justru untuk semacam teguran bahwa oke, Anda itu ada dalam sorotan masyarakat Indonesia itu. Nah, sebetulnya di lapangan itu PSSI lobby aja FIFA, oke, minggu depan kami akan lakukan perubahan, akan ada pengunduran diri, resign segala macam, supaya FIFA pulang ke markasnya dengan lega hati kan. Kan dia juga merasa ngapain datang ke Indonesia dan tidak menemukan semacam penyesalan dari pengurus PSSI. Kan itu. Yang ditunggu FIFA kan itu sebetulnya. Jangan dibalik-balik. FIFA yang minta main bola. Apa poinnya FIFA minta bola tuh dalam keadaan orang masih berduka. Dan lucu sekali ini kalau penjelasan jawaban dari PSSI ketika ditanya oleh media bagaimana dengan rekomendasi dari TGIPF bahwa mereka mundurkan diri, karena memang bahasanya tidak mungkin TGIPF itu mendorong mereka untuk mundur, apalagi pemerintah, karena itu dianggap nanti campur tangan, nggak boleh itu oleh FIFA gitu. Tentu bahasa yang digunakan selain seperti Pak Mahfud itu nyindir dengan standar moral, kemudian juga soal rekomendasi, dan jawaban yang disampaikan oleh PSSI itu yang menurut saya sangat konyol, karena itu kan cuma rekomendasi. Iya benar ya. Jadi nggak ada penghormatan pada lembaga yang dibuat oleh negara untuk menyelesaikan soal ini. Justru kalau dia bersifat rekomendasi, itu adalah proposal moral paling tinggi tuh. Kalau sampai teguran hukum kan itu orang malu dong. Harus dinyatakan mundur loh. Justru rekomendasi itu yang membuat orang yang sensor etiknya kuat, oh ya saya ditegur ya, memang saya salah. Sama seperti Menteri Dalam Negeri Inggris yang cuman diberitakan sedikit, dia oh ya saya salah ya, kenapa saya pakai email pribadi itu untuk hal yang publik. Kan nggak ada orang yang minta si Menteri Dalam Negeri yang juga perempuan itu mundur. Tapi hati nuraninya bilang, my inner call minta saya untuk berhenti itu. Nah kita tunggu inner call dari petinggi-petinggi PSSI. Seolah-olah nggak ada inner call, nggak ada panggilan dari dalam batin itu. Jadi menganggap bahwa itu saya nggak bertanggung jawab, bukan kesalahan saya. Memang itu
bukan pertanggungjawaban hukum, orang minta pertanggungjawaban etis supaya orang merasa lega, ada yang bertanggung jawab minimal. Kalau semua bilang ya itu bukan saya, berarti nggak ada yang bertanggung jawab dong. Jadi memimpin pertanggungjawaban secara etis itu yang ditunggu oleh publik, yang bagi bangsa yang adiluhung itu yang diutamakan sebetulnya. Ya. Dan saya kira itu memang kita mesti dengan jujur dan meskipun dengan sedih hati menyatakan bahwa itu hanya slogan kok, Bung Rocky. Enggak betul kalau bahwa bangsa kita itu punya moralitas, punya nilai yang adiluhung gitu kan. Kalau melihat kita pemburukan di seluruh instansi pemerintahan, ya kesimpulan kita memang bangsa ini nggak beradab. Ya itu, saya juga baca misalnya Kompolnas itu minta supaya mereka yang pakai jam tangan mewah atau kemeja bagus itu supaya didaftar oleh propam. Loh, ini bukan soal seorang itu koleksi itu. Buruknya polisi itu karena relasi kekuasaan yang curang. Kepolisian tuh ini bukan soal jam tangan, tapi ini soal tangan-tangan politik yang ada bermain di kepolisian. Kan itu masalahnya tuh. Bukan soal fashion, tapi baju yang mewah, tapi baju politik yang dipakai secara berlapis-lapis oleh kepolisian sehingga mereka jadi seolah kebal tuh. Itu lebih baik persoalin baju politik dari Komisi 3 tuh daripada mempersoalkan merek-merek itu tuh. Jadi itu yang kita maksud, membahas masalah itu betul harus sampai ke akar. Nah, yang akar itu pasti soal etik, dan itu gagal untuk diperlihatkan oleh para petinggi negeri ini tuh. Ya, saya membaca itu memang tadi Kompolnas soal gaya. Ini kan merespon dari teguran dari Pak Jokowi tentang rem soal tampil gaya mewah di publik, mobil mewah, motor gede, terus pakaian mewah, sepatu mewah dan sebagainya. Itu kan itu apa ya? Itu kan bentuk dari apa yang ditangkap oleh publik saja. Padahal jauh di belakang itu sebenarnya justru ada persoalan yang jauh lebih serius kan sesungguhnya. Itu publik menangkap itu untuk memberitahu, hey Kompolnas, yang kami tangkap adalah kemewahan. Kalian bongkar di belakang kemewahan itu apa? Bukan mengucapkan kembali yang udah diucapkan publik. Ini kan dungu juga nih Kompolnas kan. Kan mestinya Kompolnas riset, publik tidak menginginkan ada kemewahan. Apa penyebab kemewahan itu? Ada surplus kekuasaan yang menyebabkan orang bisa akumulasi kekayaan. Berarti relasi politiknya yang nggak benar tuh. Jadi bukan Komnas HAM itu, Kompolnas itu mengucapkan kembali pikiran publik yang udah dikutip oleh Pak Jokowi. Jadi dia jadi juru bicara doang kan. Dia bukan lakukan satu oversight etis terhadap kedudukan polisi itu. Itu soalnya tuh. Kalau cuma soal baju itu ya orang bisa bilang ini dikasih orang tuh segala macam tuh. Kan bukan itu masalahnya tuh. Masalahnya adalah relasi polisi dengan kekuasaan yang membuat polisi itu menjadi arogan karena di backup oleh partai-partai politik tertentu kan. Itu yang mestinya diucapkan oleh Kompolnas, kira-kira begitu. Ya, oke. Jadi kesimpulan kita apa nih soal moralitas, soal etikabilitas tadi, Bung Rocky. Kalau lihat fakta-fakta yang semacam ini. Ya, kesimpulan kita kurs rupiah dan kurs moral kita sama-sama jatuh. Oke. Dan kebetulan kalau kurs rupiah gitu kita di patokannya pada dolar Amerika, ya. Sementara kalau kurs moral kita sementara ini pada pound sterling Inggris gitu ya. Benar, jadi kita pack soal moral itu dengan basis etik yang diperlihatkan oleh politisi Inggris, kira-kira itu. Dan kita mestinya malu tuh, dan karena kita selalu mengklaim diri sebagai negara adiluhung, padahal sebetulnya adi bejat. Ya, jadi itu kata yang paling bagus. Baik kurs moral maupun kurs rupiah tadi dampaknya sama-sama serius ya. Ketika terus mengalami kemerosotan itu. Ya, dalam keadaan kita nggak punya tuntunan, kita nggak percaya lagi pada istana, nggak percaya pada partai putih, nggak percaya pada parlemen, itu membuat bangsa ini satu waktu betul-betul meledak kemarahannya. Dan kalau itu terjadi, ya kita anggap aja bahwa alam semesta memang menghendaki perubahan radikal. Baik, terima kasih Bung Rocky, dan sebenarnya sejak awal udah kita ingatkan itu dimulai. Iya, di sini penyelesaian semua aspek hidup politik kita. Thank you Bung Rocky. Oke.